الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أحمده وأشكره هدى الناس السبيل إما شاكرا وإما كفورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلائق أحسنهم خلقا وخلوقا وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والتقى أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته في كل وقت لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Masyarul hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Puja dan puji mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun pujaan dan pujian kita tujukan kepada manusia manapun dan di posisi manapun. Sadarilah mana kita memuji manusia, sesungguhnya kita sedang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun manakala kita memuja dan memuji Allah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah bertambah kemuliaannya karena dipuji oleh makhluknya. Akan tetapi kitalah yang beruntung, kitalah yang akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya manakala kita merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya konsentrasikan saja, fokuskan saja pujaan dan pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia yang mulia kelak di sisinya. Masyarul hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Dengan waktu yang sangat singkat saya ingin sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Sakhrin atau yang dikenal dengan nama Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul pernah bersabda, salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasun darajatun wa salasun kafaratun. Ammal munjiyatu fa khasyatullah fis sirri wal alaniyah wal qasdu fil faqri wal ghina wal 'adlu fir ridha wal ghadab. Ada 4 macam dan di dalamnya terdapat 3, masing-masing isinya 3. Yang pertama adalah penyelamat, yang kedua perusak, yang ketiga pengangkat derajat, yang ketiga penghapus kesalahan bahkan penghapusan dosa. 3 pertama adalah yang disebut oleh Rasulullah al-munjiyat, yang menyelamatkan kita. Yang pertama fa khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Di dalam ungkapan hadis Rasulullah SAW yang pertama ini perlu diingat, Rasul mengatakan khasyatullah fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah dalam waktu sepi dan dalam waktu ramai. Kenapa didahulukan sirri kemudian alaniyah? Karena sesungguhnya kata Imam Nawawi dalam tafsirnya, beliau mengatakan sesungguhnya ketakwaan kita kepada Allah itu bernilai lebih tinggi yang dilakukan pada saat tidak ada orang. Karena pada umumnya manusia ketika tidak ada orang dia melakukan dosa pun berani, sangat berani melakukan kesalahan pada saat tidak ada orang yang menyaksikan. Maka Rasulullah mengatakan fi sirri wal alaniyah, rasa takut kita terhadap Allah yang paling tinggi adalah pada saat tidak ada orang yang menyaksikan. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, sederhana at-tawassut, baik dalam kondisi memiliki harta ataupun apalagi sedang tidak memiliki harta, artinya tidak boleh berlebih. Karena sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah khairul umur awsatuha. Sesungguhnya amalan apapun, bahkan pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah
sekalipun, maka sesungguhnya yang paling baik adalah al-ausat, pertengahan saja, sederhana saja. Bagi orang yang kaya, sederhana saja. Bagi orang yang miskin apalagi, tidak perlu memaksakan diri untuk berpenampilan mewah, karena sesungguhnya memaksakan diri adalah sesuatu yang menyusahkan diri sendiri. Yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadab. Penyelamat kita yang ketiga adalah melakukan keadilan dalam kondisi kita suka, dalam kondisi kita marah. Artinya dua kondisi ini keadilan harus dimunculkan. Kadang hari ini kita melakukan keadilan hanya bagi orang-orang yang kita benci saja, tapi pada mereka yang kita sukai atau yang dekat dengan kita, hukum menjadi tumpul karena sesungguhnya dia tidak melakukan keadilan dalam keadaan murka atau dalam keadaan senang. Yang kedua, wa ammal muhlikatu basyukhun syadid. Yang perusak adalah yang pertama, pelit yang sangat berlebihan, syuh. Di dalam ilmu bahasa, pelit itu atau kikir itu dibahasakan dengan bakhil. Tapi kalau sudah syuh, itu pelit terhadap diri sendiri, kikir terhadap diri sendiri, apalagi kepada orang lain, maka disebut syuh asyadid. Yang kedua, wa hawaun muttaba. Perusak dalam diri manusia adalah manakala hawa nafsu terus diikutinya. Surah Yusuf ayat ke-53, bahwa tidak ada satupun hawa nafsu yang mendorong kita kepada kebaikan. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu terus menjerumuskan kepada keburukan. Yang ketiga, perusak adalah wa ijabul mar'i bi nafsihi. Merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Ternyata sifat ini adalah sifat perusak kepada diri seseorang. Berikutnya yang nomor tiga. Kemudian wa ammad darajatu. Adapun yang mengangkat derajat kita, di dalamnya terdapat tiga perkara. Yang pertama, ifsya'us salam, menyebar luaskan salam atau mengucapkan salam terlebih dahulu, karena ini merupakan ibadah yang merupakan hak kita kepada sesama muslim. Hakul muslim alal muslim sittun. Di antara hak kita kepada semua muslim adalah mengucapkan salam ketika bertemu dengan muslim, baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Yang kedua, wa it'amut ta'am, memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan atau memberi makan kepada tamu. Sesungguhnya memberi makan ini menjadi pengangkat derajat kita, karena sesungguhnya di dalam beberapa riwayat Allah Subhanahu wa taala mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya, karena ternyata salah satu sifat Ibrahim adalah dermawan, memberi makan kepada siapa saja. Bahkan di dalam satu riwayat Ibrahim berjalan sampai berkilo-kilo. Kalau makan tidak menemukan orang lain, maka dia akan berjalan karena ingin memberi makan kepada orang lain. Yang ketiga, wassalatu bil lail wan nasu niyyamun. Pengangkat derajat yang ketiga adalah salat malam manakala orang lain sedang terlelap tidur. Surah 17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Berikutnya yang keempat, yang berisinya tiga, adalah wa ammal kafaratu. Yang menjadi penghapus adalah isbaghul wudu fis sabarat. Ini adalah hal yang agak sulit dilakukan oleh umat Islam, yaitu menyempurnakan wudu pada saat musim dingin. Itu bisa menghapus sebagian dosa kita, tapi dosa-dosa yang kecil. Wa naqlul aqdami ilal jamaah. Kemudian yang kedua yang bisa menghapus dosa kita adalah berjalan menuju sholat berjamaah. Yang ketiga, wantidharus sholati ba'das sholat, menunggu sholat setelah sholat. Artinya kita melakukan sesuatu yang berhubungan dengan sholat itu tidak harus melakukan sholat yang wajibnya saja. Artinya sebelum masuk sholat wajib maka kita melakukan sholat sunnah, kita menunggu sholat sunnah, sholat wajib yang dilakukan, maka itu pun menjadi pahala dan bisa menghapus dosa-dosa kecil kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah
الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في يومنا هذا إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويكافي المهمات اللهم سلمنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة